Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi ya bersama dengan Bu Grifta, tentunya masih di pelajaran bimbingan konseling untuk kelas 11 maksud Bu Grifta. Dan kalau kemarin kita sudah belajar bersama dengan Bu Sita ya. Untuk hari ini kita belajar bersama dengan Bu Grifta mengenai pilihan setelah kita lulus SMK. Ada dua pilihan yang secara umum ya anak-anak ya. Jadi ada kuliah atau kerja. Nah, kuliah sendiri itu apa sih Bu? Jadi kuliah sendiri itu adalah sebuah proses pendidikan lanjutan yang kita lakukan setelah kita lulus dari jenjang sekolah menengah, baik sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk kuliah itu sendiri pemilihan jurusan harus sesuai dengan bakat serta minat kita. Jadi kita tidak bisa memilih untuk kuliah itu asal pilih saja jurusannya, tidak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan minat saya, misalnya di bidang teknik. Saya berarti harus mengambil jurusan kuliah di bidang teknik juga. Kemudian untuk kuliah itu sendiri, untuk kuliah itu ada dua jenis perkuliahan. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri dan juga ada perguruan tinggi swasta. Dua-duanya apa sih Bu perbedaannya? Perbedaannya di sini kalau negeri pastinya dinaungi oleh pemerintah ya. Jadi untuk perguruan tinggi negeri ini kita berada di bawah kaki tangan pemerintah secara langsung. Tapi kalau perguruan tinggi swasta ini kita biasanya lebih sama-sama dinaungi oleh pemerintah, tapi kalau swasta ini biasanya kita lebih seleksinya sendiri, kemudian untuk proses pembelajarannya mungkin agak beda dengan perguruan tinggi negeri. Nah, untuk jalur masuk perguruan tinggi sendiri itu ada beberapa jalur. Yang pertama adalah SNMPN. Nah, SNMPN ini apa Bu? Jadi SNMPN ini adalah seleksi masuk untuk politeknik ya. Jadi untuk seleksi politeknik ini masuk bersama melewati penyetoran nilai rapot itu namanya SNMPN. Kemudian ada juga SNMPTN. SNMPTN ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini juga berdasarkan nilai rapot. Untuk saat ini nilai rapot yang paling penting adalah nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, jadi kalau kalian sekarang masih semester 3 menuju masuk Bu Grifta semester 4 ya berarti ya. Sekarang semester 4 berarti kalian masih punya waktu lagi yang banyak sampai dengan semester 5 untuk meningkatkan nilai kalian atau untuk kalian bisa masih menyetarakan nilai dari semester 1 sampai semester 3. Nah, kemudian SNMPTN ini tidak hanya nilai rapot saja yang dinilai ya, tidak hanya nilai rapot saja yang disetorkan, tapi juga prestasi-prestasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya prestasi, mulai dari kelas 1, saya misalnya punya prestasi Bu, tapi tidak di bidang akademik, bisa tidak Bu dicantumkan? Bisa, boleh dicantumkan. Prestasi itu bisa menjadi poin plus kalian untuk nantinya mendaftar di kuliah. Kemudian itu kalau SNMPTN ya. Jadi SNMPTN ini tidak ada tesnya sama sekali. Jadi kalian hanya tesnya itu berupa nilai dari rapot masing-masing. Kemudian SBMPTN. Kalau SBMPTN ini berbeda ya, anak-anak ya. Jadi kalau SBMPTN ini nantinya kita adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi dengan jalurnya adalah ada tes tulis dan juga di beberapa universitas biasanya itu ada juga tes wawancaranya. Tes wawancaranya tapi hanya formalitas saja biasanya. Kalau SBMPTN ini yang harus dipersiapkan apa Bu? Yang harus dipersiapkan adalah berlatih mengerjakan soal-soal. Baik soal matematika dasar, SKD, TKD, PIU dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian
kalau SBMPTN ini Bu, apakah boleh semuanya mengikuti? Boleh. Kalau SBMPTN ini boleh semua anak mengikuti, tapi kalau SNMPTN tadi yang hanya boleh mengikuti adalah jajaran anak-anak yang memang nilai rankingnya paralel di sekolah, paling tidak masuk 10 besar paralel di sekolah ataupun di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau sudah SNMPTN, SBMPTN, yang paling terakhir Bu, kalau misalnya saya masih pengen kuliah nih tapi tidak masuk ketiga jalur tersebut, jalur apa yang harus saya tempuh gitu. Jalur yang paling terakhir adalah seleksi jalur mandiri. Nah, seleksi jalur mandiri ini biasanya diperuntukkan memang untuk anak-anak yang memang serius ingin kuliah tapi belum mendapatkan kesempatan melalui beberapa tes yang Bu Grifta sebutkan tadi ya. Jadi untuk seleksi jalur mandiri ini biasanya masih ada seleksinya berupa seleksi wawancara juga ada, kemudian tes tertulisnya juga ada. Tetap nanti kalian juga diseleksi oleh perguruan tingginya itu, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri. Seleksi jalur mandiri ini pasti ada, dan nantinya yang paling penting kalau di seleksi jalur mandiri ini kita harus sedikit mempersiapkan ya mental kita juga iya, kemudian intelijensi kita, kemudian biaya mungkin yang nantinya mungkin lebih besar daripada kita masuk melalui jalur SNMPN, SNMPTN maupun jalur SBMPTN. Nah, itu tadi beberapa jalur masuk perguruan tinggi. Kemudian kalau kita sudah mengetahui tentang kuliah itu apa, lalu kerja sendiri itu apa Bu sebetulnya? Nah, jadi kerja ini adalah suatu hal yang kita lakukan, proses di mana kita berada di sebuah lembaga atau institusi yang mana ketika kita melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita berupa apa Bu? Hak kita berupa intensif, kemudian ada juga beberapa haknya seperti asuransi juga mendapatkan. Yang paling penting adalah intensifnya seperti itu ya. Jadi kerja itu perbedaannya sebetulnya dari kuliah sama kerja itu adalah kalau kuliah kita membayar, kalau kerja kita mendapatkan uang, seperti itu ya. Nah, kalau kerja sendiri itu sebetulnya kerja ini juga ada yang swasta, ada yang negeri, tapi berbeda. Kalau kerja itu namanya perusahaan swasta dan perusahaan BUMN. Perbedaannya apa Bu? Gitu. Kalau perbedaannya pasti terlihat jelas ya. Kalau BUMN pasti kita dinaungi oleh negara, dan itu benefitnya akan terasa lebih banyak karena kita langsung di cover oleh negara. Jadi kalau BUMN itu lebih banyak orang yang ingin bekerja di badan usaha milik negara karena memang profitnya ke depan itu jauh lebih baik. Jadi seperti kenaikan jabatan, kemudian nanti seperti hal-hal yang didapatkan, benefitnya ketika kita bekerja di BUMN itu apa saja yang didapatkan, itu mungkin jauh lebih baik daripada swasta. Tapi tidak memungkiri juga pihak swasta, perusahaan-perusahaan yang besar pun akan memberikan klaim yang sangat lebih besar, bisa saja ya, daripada BUMN. Kedua perusahaan ini sebetulnya masih sama-sama baiknya, cuman memang untuk masyarakat itu lebih memilih ke BUMN karena jenjang karirnya ketika kita sudah pensiun biasanya memang ada insentif sendiri dari pemerintah. Sedangkan kalau swasta, kita biasanya ada sistem kontrak dan lain-lain. Setelahnya kita tidak bekerja di perusahaan tersebut, kita tidak di cover oleh perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalau kerja itu ada dua jenis, yaitu swasta dan juga BUMN. Kalau kuliah tadi ada di perguruan tinggi negeri, ada juga di perguruan tinggi swasta. Kedua-duanya baik gak Bu? Baik kedua-duanya. Tinggal kita saja yang menjalaninya ya. Apapun hal itu pasti akan baik-baik saja, tergantung kita yang melaksanakan dan juga tergantung kita pemikirannya apakah kita senang berada di hal tersebut atau tidak. Jadi tidak ada pembeda yang
membedakan ya, sebetulnya hanya swasta dan juga negeri gitu. Kemudian perbedaan kuliah versus kerja ya. Jadi kalau misalnya kita di kuliah, kita bisa bertanya kalau kita belum paham. Nah, sedangkan kalau kita sudah bekerja, kita harus paham dengan sendirinya. Jadi kita kalau kerja itu diberi pekerjaan A misalnya, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Kita harus menyelesaikannya sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita di kuliah, misalnya nih, saya mendapatkan tugas A dari dosen, saya belum paham, saya boleh bisa tanya sama dosen. Seperti itu ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya di kuliah, kalau misal belum paham, kita bisa tanya. Kalau di pekerjaan, kita harus memahami proses pembelajaran itu secara otodidak atau secara sendiri. Kemudian selalu ada teman yang mengajari versus banyaknya persaingan untuk naik jabatan. Nah, seperti yang Bu Grifta bilang tadi ya, kalau di kuliahan itu kita masih bisa dirangkul oleh teman-teman kita. Kalau misalnya kita ada kekurangan, kita masih bisa dirangkul oleh teman-teman kita, disongkong oleh teman-teman kita, sehingga kita masih tetap berdiri tegak bareng sama teman-teman. Tapi kalau kalian sudah bekerja, bekerja itu bertujuan untuk mendapatkan posisi yang paling baik. Tapi ingat, persaingan tersebut harus persaingan secara positif. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara agar kita naik jabatan tapi tidak mempedulikan orang lain, bahkan kita bisa menyakiti orang lain karena kita menghalalkan segala cara itu agar kita bisa naik posisi jabatan. Karena dengan kita naik posisi jabatan, secara otomatis intensif yang kita dapatkan akan naik juga. Itu yang ada di dunia pekerjaan. Jadi dunia pekerja sama dunia kuliah ini cukup berbeda jauh ya. Kemudian kalau kita di kuliah tidak mempedulikan penampilan, sedangkan kalau kita kerja, penampilanmu termasuk penilaianmu. Jadi kalau kita kerja itu ada beberapa penilaian ya. Jadi aspek penilaian terutama penampilan. Kalau kita penampilannya lusuh, kita bertemu dengan customer ataupun kita bertemu dengan atasan kita, itu akan membuat penilaian dari atasan atau customer kita menurun terhadap kepercayaan kita ya. Sedangkan kalau kita kuliah itu ya sudahlah, saya pakai ini saja, toh tidak ada yang memperdulikan. Seperti itu ya, jauh lebih cuek dengan penampilannya. Kemudian kalau misalnya di kuliah kita bisa bolos kelas, kalau di kerja kita tidak masuk kerja. Kalau kalian bolos kerja berarti siap dipotong gaji ya. Biasanya sistemnya pemotongan gaji kalau bolos kerja. Kalau tidak masuk kerja kan berarti ada izinnya. Sedangkan kalau bolos itu berarti tidak ada izinnya sama sekali. Nah, kemudian kalau di kuliah juga ada keluar kelas. Kalau di kerja kita harus kejar target dengan lembur kerja. Kemudian ada juga sesuatu yang baru. Kalau di kuliah kita bisa mengolah sesuatu yang baru, mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan teman yang baru, lingkungan yang baru, semuanya serba baru dan kita menyukainya. Kalau di kerja, di sistem kerja, di dunia pekerjaan, cenderung kita mendapatkan adalah rutinitas. Rutinitas itu apa sih, Bu? Jadi rutinitas itu dari kemarin sampai besok hal yang dilakukan itu sama. Runtut ya sudah. Misalnya masuk cek log, terus kemudian ada pekerjaan apa dikerjakan, selesai pekerjaan nanti ada jam istirahat, setelah jam istirahat balik kerja lagi, kemudian sampai sore baru pulang jam berapa, seperti itu ya rutinitas. Sedangkan kalau kalian kuliah itu jam kuliah itu jadwalnya tidak menentu. Kadang ada dosen yang minta jadwalnya sore, ada yang minta pagi, ada yang minta siang hari, atau bahkan ada juga jadwal jam kuliah malam, jadi tidak menentu ya. Kemudian kalau kita kuliah, kita juga bisa mendapatkan libur lama, terutama kalau libur semesteran itu cukup lama, hampir 1-2 bulanan ya. Sedangkan kalau kerja, kita tidak akan mendapatkan libur seperti itu kecuali cuti.
ya, kecuali cuti. Nah, liburnya terus kapan, Bu? Liburnya sesuai dengan kalender, kapan tanggal merahnya dan kapan jadwal masuknya. Kalau misalnya kita dari hari Senin sampai Jumat, berarti weekendnya Sabtu Minggu kita bisa libur sesuai jadwal dari kantor dan juga terutama dengan tanggal-tanggal merahnya. Kemudian kalau di kuliah, kebutuhan kita tentunya masih ditanggung oleh orang tua kita. Jadi segala kebutuhan, mau pembayaran UKT kuliah, mau biaya hidup sewaktu kuliah, mau biaya fotokopi, ngeprint dan lain-lainnya, kita semuanya masih ditanggung oleh orang tua. Sedangkan kalau kerja, kita harus bisa mengatur pengeluaran kita nih. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan uang insentifnya kita sekian, ini kita harus planning untuk di save berapa, untuk biaya pengeluaran kehidupan berapa, untuk diberikan orang tua berapa, untuk kegiatan ini berapa. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita. Jadi seperti itu ya. Itu ada beberapa perbedaan kuliah versus kerja. Sebetulnya untuk kuliah maupun kerja itu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kalau untuk kalian semua, kenapa Bu Grifta kok memberikan materi ini yang seharusnya ada masih lama Bu, kenapa harus diberikan sekarang? Karena kita memang harus planning mulai dari sekarang. Kalau kita kuliah, berarti kita harus planning ke depannya kuliah, mempersiapkan nilai rapot semester 1 sampai 5, berarti saya harus meningkatkan nilai rapot saya. Kemudian kalau misalnya kalian kerja, berarti yang harus dipersiapkan apa saja nih? Kalau kerja berarti mental saya dan lain-lainnya harus dipersiapkan semuanya. Jadi mau kuliah ataupun kerja itu pilihan kalian masing-masing, murni pilihan kalian masing-masing. Jadi kalian yang tahu diri kalian, future masa depan kalian itu akan dibawa kemana. Kalau nanti saya kuliah, akankah saya sukses? Kalau saya kerja, akankah saya sukses? Itu kalian yang bisa menentukan. Jadi mulailah tentukan dari sekarang ya, untuk kuliah maupun kerja. Jadi nantinya untuk penggolongannya kalian akan lebih fokus. Kalau misalnya kuliah, kalian akan lebih fokus bagaimana cara mengejar kuliah. Kalau misalnya cara kerja, jadi kalian juga fokusnya nanti akan ke kerja. Jadi difokuskannya mulai dari kelas 2 ini. Nah, ini ada sedikit tugas dari Bu Grifta. Jadi tulislah keinginan rencana kalian ke depannya setelah lulus dari SMK Tarunajaya Prawira Tuban. Apakah kalian akan melanjutkan kuliah atau kalian akan bekerja? Jadi ditulis saja, saya ingin kuliah. Kalau misalnya kalian kuliah, kalau ingin bekerja, sudah saya ingin bekerja gitu aja. Tidak perlu ditambahi alasan ataupun keinginan kalian, mungkin kalau kuliah di mana, kalau kerja di mana, tidak perlu. Jadi hanya ditulis saja saya ingin kuliah dan saya ingin bekerja gitu saja ya. Oke, dipilih salah satu ya. Jadi nanti tugasnya silakan dikirim juga ke Taruna Sinau. Dan sebelum Bu Grifta tutup, tentunya ada kata-kata bijak dari para pesohor. Jika impianmu tidak membuatmu takut, mungkin karena impianmu kurang besar. Maka bermimpilah setinggi mungkin dan berjanjilah akan meraih mimpi itu hingga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.